Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ringkasan materi yang sudah disampaikan oleh Bunda Tati selaku pengampu dosen mata kuliah profesi kependidikan. Dalam hal ini saya akan menyampaikan ringkasan materi tentang perlindungan dan penghargaan terhadap guru. Ya, profesi guru adalah profesi yang terhormat. Tidak semua orang dapat menjadi guru. Untuk itu, menjadi guru diperlukan syarat-syarat tertentu, yaitu harus memenuhi kualifikasi akademik. Antara lain harus mempunyai akta mengajar ya. Di samping itu juga guru harus profesional, harus mempunyai sertifikat pendidik. Melalui uji kompetensi, seorang guru harus memiliki kemampuan akademik, yaitu memenuhi persyaratan berijazah minimal S1 atau D4. Sertifikasi guru menjadi penting untuk memastikan sebagai profesi yang benar-benar telah teruji kemampuannya, karena untuk mendapatkan sertifikat tersebut harus melalui proses tertentu yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan terakreditasi. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan pendidikan nasional. Kualifikasi yang dimaksud adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian. Pada PP RI nomor 19 tahun 2005, pasal 28 menyebutkan bahwa seorang pendidik atau guru harus memiliki kemampuan akademik, yaitu memenuhi persyaratan berijazah pendidikan akademik S1. Selain itu, untuk mendapatkan pengakuan pendidikan profesional, guru harus memiliki sertifikat pendidik, yaitu melalui uji sertifikasi guru. Guru pun juga di berbagai bidang perlu sertifikasi yang bertujuan untuk memastikan uji kelayakan, memberikan kepercayaan kepada masyarakat. Uji sertifikasi diperlukan sesuai dengan kepentingannya. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan. 1. Mutu pendidikan. Maka untuk meningkatkan mutu pendidikan, maka harus dibenahi adalah sarana dan prasarana. 2. Kurikulum. Maka untuk meningkatkan kurikulum, yang harus dilakukan adalah kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kemajuan teknologi. Jadi guru harus melek iptek ya. Jangan gaptek guru tahun 2021 ini, harus melek iptek. 3. Kualitas guru. Maka pertama kali yang harus dicari adalah penyebab rendahnya mutu guru dan solusi apa yang harus segera dilakukan supaya guru bersemangat. Untuk itu pemerintah meningkatkan kualitasnya dalam mendidik, karena harus untuk meningkatkan kualitasnya dalam mendidik ya. Karena itu guru yang berhubungan langsung dengan peserta didik.
Dengan peserta didik, gurulah yang mempunyai peranan penting dan strategi dalam usaha meningkatkan dan bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan. Profesi guru dalam jabatan sertifikat pendidik bagi guru dalam jabatan dilaksanakan melalui 2 jalur, yaitu penilaian portofolio dan jalur pendidikan. Penetapan peserta sertifikasi melalui penilaian portofolio berdasarkan pada urutan prioritas masa kerja, usia, pangkat, golongan, beban mengajar, tugas tambahan, dan prestasi kerja. Dengan persyaratan tersebut, diperlukan waktu yang cukup lama bagi guru muda yang berprestasi untuk mengikuti sertifikasi. Oleh karena itu, perlu dilaksanakan sertifikasi guru dalam jabatan yang mampu mengakomodasi guru muda yang berprestasi, yaitu melalui jalur pendidikan. Pelaksanaan sertifikasi melalui jalur pendidikan ini adalah LPTK yang ditunjuk sesuai dengan keputusan Mendiknas nomor tahun 2007. Sedangkan uji kompetensi melalui portofolio yang merupakan pengakuan atas pengalaman profesional guru dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio tersebut adalah 1. Penilaian kualifikasi akademik, 2. Penilaian pendidikan pelatihan, 3. Penilaian pengalaman mengajar, 4. Penilaian perencanaan pelaksanaan pembelajaran, 5. Penilaian dari atas dan pengawas, 6. Penilaian prestasi akademik, 7. Penilaian karya pengembangan profesi, 8. Penilaian keikutsertaan dalam pertemuan ilmiah, 9. Penilaian organisasi di bidang pendidikan dan sosial, 10. Penilaian penghargaan yang relevan dengan pendidikan. Jadi di sini pemerintah itu mengupayakan bagaimana pendidikan ini nanti bisa berhasil. Keberhasilan pendidikan di Indonesia ini dengan upaya memberikan kesempatan kepada guru-guru untuk meningkatkan mutunya dalam bidang profesionalisme dan akademiknya. Jadi di sini pemerintah berharap agar pendidikan itu di Indonesia itu berhasil seperti di negara lain, karena penyebab rendahnya mutu pendidikan itu dimulai dari mutu guru, ya. Apabila gurunya itu sudah berprofesional, sudah berkompetensi, itu diharapkan nanti pendidikan di Indonesia ini bisa berhasil dan mutu pendidikan di Indonesia meningkat seperti pendidikan di negara lain yang sudah maju. Di sini pemerintah memberikan sebuah penghargaan bagi guru-guru yang mempunyai sertifikat pendidik atau yang sudah profesional, karena untuk mendapatkan penghargaan sebuah guru profesional itu harus mulai melalui uji, namanya uji kompetensi, ya. Itu tidak mudah didapatkan. Untuk guru yang sudah memulai memenuhi syarat-syarat menjadi guru profesional itu syaratnya harus
S1 dan itu harus lulus kompetensi akademik. Sertifikasi guru, program sertifikasi guru ini penting untuk memastikan sebagai profesi yang benar-benar telah teruji kemampuannya. Karena untuk mendapatkan sertifikasi tersebut harus melalui proses tertentu yang dilakukan oleh perguruan tinggi, ya. Di sini tidak semua perguruan tinggi bisa melaksanakan tes kemampuan, ya, ini melaksanakan PPG, ya. Tidak semua perguruan tinggi, ini ada hanya beberapa perguruan tinggi saja yang bisa melaksanakan pendidikan profesi guru dalam jabatannya. Pendidikan profesi guru ini ada dua, dalam jabatan atau umum, ya. Dalam jabatan ini artinya di mana pendidikan profesi guru ini yang diikuti oleh guru-guru yang sudah mengampu mengajar di sekolah, yang tentunya sudah terdaftar di Dapodik, ya. Itu biasanya sudah di program dari pemerintah. Dalam jabatan ini nanti berangkatnya dari sekolah. Selain itu, PPG di luar jabatan ini biasanya mandiri. Nah, kalau pemerintah terakhir tahun 2020 kemarin ini pemerintah memberikan program kepada guru-guru yang sudah mengajar di sekolah untuk mengikuti PPG bagi guru-guru yang sudah lulus uji kompetensi, ya. Ini di cover oleh pemerintah. Setelah tahun 2021 ini program pemerintah menjadi mandiri, ya. Semua biaya pendidikan profesi guru ini mandiri dari guru-guru tersebut, karena peraturan pemerintah itu berubah-ubah. Tapi pada intinya pemerintah berharap semoga ke depan seorang guru harus mempunyai sertifikat profesional atau sertifikat pendidik, ya. Yang di sini guru sudah dinyatakan kompetensi, ya kompetensi dan profesional dalam mendidik siswa, dalam pendidik siswa di sekolah, sehingga mutu pendidikan di Indonesia nanti diharapkan lebih maju. Keberhasilan pendidikan di Indonesia ini diharapkan oleh pemerintah karena apa? Guru adalah mendidik, tugasnya mendidik calon pemimpin bangsa yang nantinya mengganti tugas-tugas guru pemimpin bangsa yang ada di Indonesia ini. Semoga guru-guru di Indonesia nanti mendapat ridho Allah, segera lulus PPG semua. Semoga guru-guru di Indonesia ini diberi panjang umur, diberi yang
yang sudah mengabdi lama, diberi kesehatan, diberi rezeki yang halal, sehingga bisa dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Dan semua bisa tercover sebagai lulus uji kompetensi, mendapat penghargaan sebagai mendapat sertifikat sebagai guru profesional. Amin amin ya robbal alamin. Sekian uraian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.